Direktur Imparsial melaporkan sejumlah teror yang terjadi pada dirinya dan juga staf Imparsial dengan beragam modus. Lalu benarkah teror ini merupakan intimidasi bagi para aktivis? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami dari luar studio, aktivis HAM yang juga Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ardi. Selamat malam, Mas Bram. Baik, terima kasih Mas Ardi. Dalam informasi yang kami dapatkan katanya Desember 2024 sampai September 2025. Artinya ini terus berjalan konsisten yang Anda sebut sebagai teror atau hanya momen-momen tertentu saja saat imparsial melakukan isu tertentu begitu Mas? Ya, kalau kami membacanya itu memang terjadi di dua gelombang tertentu gitu ya. Misalnya dari Desember sampai Maret ya. Kalau yang saya alami itu dari Desember dan Januari, tapi teman-teman yang lain bahkan sampai Maret mengalami sejumlah serangan gitu, baik secara langsung misalnya perusakan mobil, pembangunan mobil, kemudian ada penyidikan, peretasan akun juga gitu. Jadi pertama itu sekitar Desember, Januari sampai Maret gitu yang kami alami, dan kemudian yang gelombang kedua belakangan ini dari Juli, Agustus sampai September, Juli, Agustus, September, mulai serangan digital terhadap akun Instagram Imparsial, kemudian akun WA saya, dan kemudian terakhir juga ini perusakan terhadap mobil gitu ya. Oke, Mas Ardi, sebelum saya lanjutkan bertanya pada Anda, saya harus disclaimer terlebih dahulu bahwa kami sudah juga mencoba untuk menghubungi pihak Polda Metro Jaya, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada diskusi kita malam hari ini. Jadi artinya kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah teror, ada pihak tertentukah yang dalam pandangan Anda maupun teman-teman imparsial yang memang sengaja begitu memberikan intimidasi, Mas Ardi? Ya, ini sebenarnya yang ingin kami cari tahu, dan juga kami meyakini dalam konsep negara hukum dan hak asasi manusia, negara seharusnya itu melindungi kerja-kerja pembela hak asasi manusia, gitu. Dan untuk itu kami sebagai warga negara yang baik dan juga melakukan advokasi, membantu negara dalam advokasi pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, kami melaporkan kemarin ke Polda Metro Jaya gitu. Nah, walaupun ini sebetulnya tidak terjadi hanya 1 tahun belakangan ini, tetapi atau terhadap semenjak saya jadi direktur begitu ya, tapi terhadap direktur-direktur sebelumnya sebenarnya ini juga terjadi serangan teror, intimidasi itu terjadi, tapi sebelum-sebelumnya tidak dilaporkan saja. Nah, belakangan memang kami melihat kawan-kawan di kantor ya, di Imparsial ini tampaknya berulang dan cukup intens begitu dalam 1 tahun belakangan ini, dan kami memutuskan untuk melapor begitu. Oke, Mas Ardi, Anda menyatakan bahwa untuk Anda sendiri pembobolan mobil dan juga ada dokumen yang hilang. Apakah kemudian dokumen hilang ini berhubungan dengan isu dan juga kasus yang memang sedang ditangani imparsial begitu sejauh ini? Tidak, itu dokumen kegiatan. Oke. Dokumen kegiatan kantor, dan kebetulan juga tidak terlalu sensitif gitu ya, tapi tetap saja itu sifatnya mengganggu kerja-kerja kami dalam mempromosikan hak asasi manusia dan mengadvokasi isu HAM di Indonesia. Oke, Mas Ardi, saya konfirmasi lagi. Jadi artinya dalam kurang lebih 10 bulan terakhir, artinya ketika ada revisi Undang-Undang TNI, ada aksi massa beberapa waktu terakhir, itu menjadi penanda bagi Anda dan teman-teman rentetan teror setelahnya begitu ya? Ya, betul. Momentum kalau kami membaca momentumnya ya, dua momentum besar itu kira-kira. Ketika kami mengadvokasi TNI, dan kemudian juga belakangan keputusan yang dilakukan oleh publik ya, masyarakat, mahasiswa, begitu juga masyarakat sipil terkait dengan sejumlah isu yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Oke, baik. Apa respon dari polisi ketika kemarin Anda dan teman-teman melaporkan teror ini begitu, Mas?
Ya, kemarin saya diperiksa sekitar ada 2 jam kalau tidak salah dimintai keterangan. Kemudian juga memberikan keterangan semuanya begitu terkait dengan kronologi, kemudian apa saya berada di mana aja 1 kali 24 jam sebelum kejadian, kemudian sampai setelah kejadian begitu ya. Dan keterangan itu sudah ya mereka kumpulkan tentunya untuk menyelidiki lebih lanjut siapa dalang dibalik teror ini. Gitu. Oke, terakhir saya akan tanyakan Pak Danda. Artinya teror ini seberapa kemudian mengganggu aktivitas imparsial dan apakah ini akan menurunkan semangat dan juga paling tidak laju teman-teman begitu untuk menyelesaikan, menuntaskan banyak isu begitu, Mas Ardi? Ya, tentu teror ini kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh kawan-kawan yang lain itu tentu tidak seberapa. Tetapi kami di imparsial meyakini bahwa negara harus berperan dalam melindungi kerja-kerja para pembela HAM di Indonesia. Per hari ini saja saya mendapatkan informasi dari kawan-kawan yang lain. Itu ada juga usaha untuk meretas akun pribadinya. Kemudian juga ada mobil yang kawan-kawan pembela HAM lain itu yang juga dilempari dengan pecahan kaca. Mungkin saya belum perlu sebut di sini, begitu ya. Tetapi belakangan ini terjadi dan yang kami alami mungkin belum seberapa, gitu ya, dibanding kawan-kawan yang lain. Dan kami perlu tegaskan bahwa kami juga tidak akan berhenti tentunya untuk melakukan advokasi terhadap isu-isu hak asasi manusia di Indonesia. Kalau pesan yang ingin disampaikan oleh tindakan teror belakangan, baik terhadap kami di imparsial maupun terhadap kawan-kawan aktivis lainnya, saya meyakini ini tidak akan berubah. Begitu. Kami tidak akan tentu mengendurkan atau surut gitu ya dari advokasi isu hak asasi manusia dan isu demokrasi di Indonesia. Oke, baik. Kita akan menunggu ke depannya, terutama soal laporan hukumnya, begitu ya. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Ardi Manto Adiputro, Direktur Imparsial, telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu, Mas Ardi. Selamat malam.